Akhirnya reuni 212 gagal dilaksanakan di Monas dan juga di Masjid Istiqlal. Dan ini saya kira berita yang luar biasa dan sekaligus menyenangkan buat kita semua, terutama bagi orang Jakarta. Kenapa? Karena tentu reuni ini sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan terutama rakyat Jakarta. Oleh karena itu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh para pengurus atau takmir Masjid Istiqlal maupun yang menangani perizinan di Monas. Menertibkan orang-orang yang selalu mengatasnamakan Islam, terutama dari kalangan Bani Kadrung, XS HTI dan XS FPI. Jadi jangan selalu mengklaim bahwa Muslim secara keseluruhan atau masyarakat Islam secara keseluruhan. Karena memang pada prinsipnya kalian ini adalah pembuat masalah di negeri ini. Jadi wajar kalau diantisipasi. Saya kira itu sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira ini patut kita apresiasi di mana reuni yang rencananya mau dilakukan di Monas dan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk melakukan munajat akhirnya batal. Dan pembatalan ini saya kira akan membuat meradang terutama panitia-panitia pelaksana. Hal ini kemudian diungkapkan oleh Nopel Bamukmin, salah seorang anggota dari Habib Rizik yang merupakan pentolan PA212 yang selama ini memang getol berjuang untuk bagaimana supaya setiap saat bisa mengumpulkan orang demi untuk melancarkan apa yang menjadi agenda-agenda mereka. Salah satu agendanya adalah tentu agenda 2014. Dia mau ada momentum di mana umatnya, dalam hal ini umat PA212, jadi bukan umat Islam secara keseluruhan, karena itu yang selalu mereka klaim, bisa berkumpul untuk mereka pengaruhi secara seksama dalam rangka untuk 2024. Nah, kita coba periksa bagaimana beritanya. 2 tahun reuni 212 tak digelar di Monas, Anies juga tak mempan. Perizinannya dikuasai pusat. Nah, ini judul beritanya ini. Pojok1.id Jakarta. Wasekjen PA 212 Nopel Bamukmin mengungkap alasan tak bisa menggelar reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat. Semenjak Monas diambil alih pemerintah pusat, sejak itulah proses perizinan acara yang akan digelar di Monas sangat sulit, termasuk reuni 212. Lahan Monas dan sekitarnya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat dan memang sengaja mereka lakukan untuk menjegal kegiatan 212. Kata Nopel saat dihubungi pojok1.id 30 bulan 11 2022. Menurut anak murid Habib Rizik, di kepemimpinannya Anies Baswedan selama menjadi gubernur juga tak mempunyai kewenangan mengizinkan kegiatan digelar di kawasan Monas. Khususnya tahun kemarin di waktu zaman Anies Baswedan menjabat saja kan lahan Monas dan sekitarnya diambil alih pusat. Nah, pastilah karena kalau kalian melaksanakan acara besar-besaran terus dan di Monas dilakukan, tentu itu tadi mengganggu aktivitas masyarakat Jakarta. Belum lagi sampah-sampah yang berserakan yang kalian akan tinggalkan nanti pada saat selesai acara. Dan itu tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitar Monas ataupun yang ada di Jakarta Pusat. Kita lanjut. Terlebih lagi kata Nopel, semenjak Jakarta dipimpin PLT, gubernur yang tak lain merupakan orang-orangnya Jokowi, sehingga setiap kegiatan
yang bernuansa Islam akan dipersulit persinannya. Ini kurang ajarnya novel ini di sini. Jadi dia larikan lagi ke Islam seolah-olah bahwa pemerintah ini sangat membenci Islam. Padahal yang dilakukan sebenarnya adalah menertibkan orang-orang yang selalu mengatasnamakan Islam, terutama dari kalangan Bani Kadrung, XS HTI dan XS FPI. Jadi jangan selalu mengklaim bahwa Muslim secara keseluruhan atau masyarakat Islam secara keseluruhan. Karena memang pada prinsipnya kalian ini adalah pembuat masalah di negeri ini. Jadi wajar kalau diantisipasi. Saya kira itu sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Reuni 212 yang biasanya digelar di Monas, Jakarta Pusat, kali ini reuni tersebut akan digelar di Masjid At-Tin, Jakarta Timur. Tempatnya reuni 212 di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia, Jakarta Timur, kata Ketua Panitia Abdul Kohar. Reuni 212 yang digelar di Masjid At-Tin ini dimulai dari jam 3 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat, dengan diawali salat tahajud berjamaah dan muhasabah. Kemudian dilanjutkan salat subuh berjamaah dan munajat akbar, dan diisi dengan tausiah agama, ujarnya. Nah ini, jadi alhamdulillah kalau begitu. Artinya negara sudah melakukan tugasnya dengan menertibkan kegiatan-kegiatan yang kira-kira akan membuat kekacauan dan masalah di NKRI ini. Itu pun patut dikawal baik-baik bagaimana nanti acara-acaranya di sana, termasuk ceramah-ceramahnya. Karena saya pastikan yang di sana terjadi itu bukan ceramah agama, bukan tausiah, tapi paling hasutan, menggiring opini ke sana kemari, menjelek-jelekkan pemerintah, lalu pada akhirnya mereka akan menawarkan calon presiden. Dan siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan, yang memang mereka idam-idamkan untuk menjadi presiden 2024. Agar apa? Agar seluruh agenda-agendanya yang selama ini ketika Pak Jokowi masih memimpin negeri ini tersondak-sondak terus, dan bahkan ada 2 ormas sudah dianggap bubar dan dibukukan, yaitu HTI dan FPI. Dan kedua ormas ini memiliki agenda yang sama. Yang satu NKRI bersyariah, kemudian yang satu khilafah. Dan tentu saja kita sayangkan karena hanya ormasnya yang dibubarkan, orang-orangnya tidak ditangkap. Itulah yang berulang terus sampai hari ini, melakukan reuni, aksi berjilid-jilid, hanya dengan satu agenda, ingin menurunkan Pak Jokowi apapun juga itu isunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.